Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem syaraf. Nah, apa saja sih komponen dalam sistem syaraf itu? Mari kita bahas ya. Pemateri yang pertama yaitu ada Mbak Munir Rofizakia. Pemateri kedua ada saya sendiri, Vera Elawati NIM A2, dan pemateri terakhir ada Suci Maharani NIM. Baik, silakan pemateri pertama yaitu Mbak Munir Rofizakia yang akan menjelaskan tentang pengertian dan struktur sel syaraf. Saya Munir Rofizakia NIM 6 akan menjelaskan mengenai pengertian dan komponen sistem saraf pada manusia. Sistem saraf adalah sistem koordinasi berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat, pemrosesan impuls saraf, dan pemberi tanggapan rangsangan. Sistem saraf terbagi secara anatomi yang terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, sedangkan secara fisiologis terdiri dari saraf somatik dan saraf otonom. Susunan sistem saraf pusat yaitu otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Otak merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia yang terletak di dalam rongga tengkorak. Bagian utama dari otak adalah otak besar, otak kecil, dan otak tengah. Otak besar dibagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Tiap belahan tersebut dibagi menjadi 4 lobus, yaitu frontal, parietal, occipital, dan temporal. Sedangkan disenfalon adalah bagian dari otak besar yang terdiri dari talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Kemudian otak kecil terbagi menjadi 2 subdivisi, yaitu mesencephalon dan mielencephalon. Kemudian medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang yang kedua. Sumsum tulang belakang terbagi menjadi 2 lapis, yaitu lapisan luar berwarna putih dan lapisan dalam berwarna kelabu. Lapisan luar mengandung serabut saraf dan lapisan dalam mengandung badan saraf. Di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik, saraf motorik, dan saraf penghubung. Selanjutnya, sistem saraf tepi. Susunan sistem saraf tepi yaitu saraf kranial dan saraf spinalis yang menjadi garis komunikasi antara sistem saraf pusat dan tubuh. Berdasarkan fungsinya, sistem saraf tepi dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Saraf kranial. 12 pasang saraf kranial muncul dari berbagai bagian batang otak. Beberapa dari saraf tersebut hanya tersusun dari saraf sensorik, tetapi sebagian besar tersusun dari saraf sensorik dan motorik. Kemudian saraf spinal. Ada 31 pasang saraf spinal yang berawal dari korda melalui radix dorsal dan ventral. Saraf spinal ini merupakan saraf gabungan motorik dan sensorik yang membawa informasi ke korda melalui neuron aferen dan meninggalkan melalui eferen. Saraf spinal diberi nama dan angka sesuai dengan regia kolumna vertebra tempat munculnya saraf tersebut. Yang selanjutnya, sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini mengatur jaringan dan organ tubuh yang tidak disadari. Sistem saraf otonom berdasarkan divisinya dibagi menjadi 2, yaitu pertama divisi sensori atau eferen, yaitu susunan saraf tepi
yang dimulai dari reseptor pada kulit atau otot ke dalam plexus, radix, dan seterusnya ke susunan saraf pusat, jadi bersifat ascending. Yang kedua ada divisi motorik atau efferent yang menghubungkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor yang bersifat descendant untuk menjawab impuls yang diterima dari reseptor di kulit dan otot dari lingkungan sekitar. Yang selanjutnya, sel-sel pada sistem saraf yang terdiri dari dua, yaitu sel saraf atau neuron dan sel glial atau neuroglia. Neuron ini bertanggung jawab untuk proses transfer informasi pada sistem saraf. Neuron ini berfungsi untuk menghantarkan impuls. Setiap satu neuron ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu badan sel atau soma, dendrit, dan akson. Badan sel atau soma ini memiliki satu atau beberapa tonjolan. Soma berfungsi untuk mengendalikan metabolisme keseluruhan dari neuron. Kemudian dendrit. Dendrit ini adalah serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang serta merupakan perluasan dari badan sel. Dendrit ini berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Yang selanjutnya akson. Akson ini adalah tonjolan tunggal dan panjang yang menghantarkan informasi keluar dari badan sel. Di dalam akson terdapat benang-benang halus yang disebut neurofibril dan dibungkus oleh beberapa lapis selaput myelin yang banyak mengandung zat lemak dan berfungsi untuk mempercepat jalannya rangsangan. Yang kedua, sel glial atau neuroglia. Sel glial ini adalah sel penunjang tambahan pada sistem saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Selain itu juga berfungsi mengisolasi neuron, menyediakan kerangka yang mendukung jaringan, membantu memelihara lingkungan interseluler, dan bertindak sebagai fagosit. Jaringan pada tubuh mengandung kira-kira 1 miliar neuroglia atau sel glia, yang secara kasar dapat diperkirakan 5 kali dari jumlah neuron. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Berhubung pemateri kedua adalah saya sendiri, Vera Erawati, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya tentang cara kerja sel saraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Erawati, NIM 191071005. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang cara kerja sel saraf. Nah, tahu nggak sih, dalam tubuh kita itu terdapat 86 miliar juta sel saraf. Nah, bagaimana sih cara kerja sel saraf itu? Nah, pertama kita mulai dari struktur neuron atau sel saraf tersebut. Yang pertama ada akson yang bertanggung jawab dalam impuls listrik dari sel saraf satu ke sel saraf yang lainnya, yang akan menuju organ tubuh seperti otak, otot, ataupun yang lainnya. Yang selanjutnya ada dendrit, yang struktur yang bertanggung jawab dalam transmisi hubungan impuls dari sel saraf ke organ maupun otak atau otot. Yang selanjutnya ada impuls listrik yang akan bergerak melalui dendrit ke badan sel, yaitu sel lain yang berisi nukleus yang berisi bakterial genetik yang mengatur pertumbuhan dari sel saraf tersebut. Selain itu,
banyak sel syaraf yang salah satunya ada selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel syaraf. Nah, konduksi listrik di badan kita dapat mencapai kecepatan 120 meter per detik di sel syaraf yang mempunyai selubung mielin. Nah, bagaimana sih otak menyuruh jempol kita bergerak? Nah, di awal melalui sesuatu yang kompleks, otak membentuk suatu yang berpotensial aksi yang meneruskan di sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol di dalam sel syaraf. Nah, ada beberapa kabel terdapat dalam sel syaraf, di antaranya ada sel syaraf yang ada celah namanya sinaps. Jadi, potensial aksi merupakan listrik akan diterima tubuhnya dan diteruskan ke akson di beberapa neuron pertama. Di antara sel syaraf satu dengan yang lain ada yang namanya neuron transmitter yang merupakan bahan kimia yang berperan dalam konduksi listrik dan sel syaraf satu ke sel syaraf lainnya. Nah, neuron transmitter ini akan dilepaskan ke sinaps dan menjadi sel syaraf aksi di sel syaraf 2. Di sini, listrik akan dioper dari sel syaraf satu ke sel syaraf lainnya sampai akhir. Nah, listrik di sini bertanggung jawab dalam pergerakan jempol dalam hasilnya jempol akan bergerak. Yang selanjutnya yaitu materi ketiga, ada Mbak Suci Maharani yang akan menjelaskan tentang sistem hormon dan panca indera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Maharani, NIM 04 sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen sistem hormon dan sistem indera. Yang pertama adalah sistem hormon. Sistem hormon adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang mengatur aktivitas tubuh melalui hormon secara lambat. Komponen sistem hormon terdiri atas kelenjar hormon dan organ target. Fungsi dari sistem hormon antara lain yang berkaitan dengan yang pertama, kinerja organ jantung. Yang kedua, mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yang ketiga, penyerapan gizi dan nutrisi. Yang keempat, pencernaan makanan. Yang kelima, reproduksi dan fungsi seksual. Yang keenam, siklus tidur. Dan yang terakhir, fungsi kognitif. Berikutnya adalah jenis dan fungsi hormon. Yang pertama ada kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar hipofisis adalah kelenjar yang berada di bawah hipotalamus. Kelenjar yang menaungi sistem hormon pada manusia. Kelenjar hipofisis berfungsi untuk meneruskan pesan dari otak ke kelenjar lainnya. Pada kelenjar hipofisis terdapat sistem hormon yang diproduksi, yaitu somatotropin, kemudian ada prolaktin, ada stimulan hormon atau VSH, kemudian ada thyroid stimulating hormon, yang terakhir ada adrenocorticotropic hormon. Yang kedua ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar gondok yang terletak di depan trakea di bawah jakun. Kelenjar tiroid berfungsi memproduksi hormon tiroksin yang bertugas mengatur metabolisme tubuh. Terdapat dua kondisi yang berkaitan dengan kinerja kelenjar tiroid dalam memproduksi hormon tiroksin, yaitu hipotiroidisme dan hipertiroidisme. Yang ketiga ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar yang terletak di bagian pusat otak yang berukuran kecil, seperti biji pinus.
Kelenjar pineal berfungsi mengatur ritmis biologis manusia yang menghasilkan hormon melatonin. Yang keempat ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar anak gondok yang berjumlah 4 buah dan menempel di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid berfungsi memproduksi salah satu bagian dari sistem hormon pada manusia. Yang kelima ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah kelenjar yang letaknya di atas ginjal yang berbentuk seperti topi. Kelenjar adrenal terdiri dari 2 bagian, yaitu korteks luar dan medula dalam. Kemudian ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan organ berbentuk panjang yang terletak di belakang abdomen perut. Kelenjar pankreas berfungsi memproduksi getah pankreas yang di dalamnya terdapat enzim. Yang ketujuh ada kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di depan percabangan trakea dan terdiri dari 2 lobus. Kelenjar timus berfungsi mengatur pertumbuhan dan sistem imun. Yang kedelapan ada kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan membentuk sistem hormon yang berfungsi mengatur semua yang berkaitan dengan proses pencernaan makanan. Yang kesembilan ada kelenjar kelamin atau reproduksi. Kelenjar kelamin berfungsi untuk memproduksi hormon-hormon yang dibutuhkan untuk menunjang fungsi reproduksi. Kelenjar kelamin terdiri dari 2 bagian, yaitu ovarium untuk perempuan dan testis pada laki-laki. Selanjutnya adalah sistem indera pada manusia. Alat indera merupakan bagian dari sistem koordinasi pada manusia yang berfungsi untuk menerima setiap rangsangan dari luar. Yang pertama ada indera penglihatan. Alat indera penglihat pada manusia adalah mata. Indera penglihat disebut juga fotoreseptor karena mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Bagian-bagian mata terdapat alis mata, kelopak mata, bulu mata, dan kelenjar air mata. Kemudian ada indera pembau. Hidung merupakan indera pembau pada manusia. Hidung merupakan indera khusus yang terletak di dalam rongga hidung. Daerah sensitif pada indera pembau terletak di bagian atas rongga hidung. Struktur pembau terdiri dari sel-sel penyokong yang berupa sel-sel epitel atau saraf olfaktori, kemudian sel-sel pembau atau sel-sel olfaktori yang berupa sel saraf sebagai reseptor. Kemudian ada indera pengecap. Indera pengecap pada manusia adalah lidah. Pada permukaan lidah terdapat tonjolan kecil yang disebut papila, sehingga permukaan lidah terlihat kasar. Berdasarkan bentuknya, papila dibedakan menjadi 3, yaitu papila filiformis, papila funiformis, dan papila circumvallata. Papila filiformis adalah papila yang berbentuk seperti benang halus. Papila ini banyak terdapat pada bagian depan lidah. Kemudian, papila funiformis adalah papila yang berbentuk tonjolan seperti kepala jamur. Papila ini terdapat pada bagian depan lidah dan bagian sisi lidah. Kemudian ada papila circumvallata, adalah papila yang berbentuk seperti huruf V, terbalik dan terdapat pada pangkal lidah. Kemudian ada indera pendengar. Indera pendengar manusia adalah telinga. Selain sebagai indera pendengar, telinga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga dan saluran telinga luar. Daun telinga berfungsi untuk menerima dan mengumpulkan suara yang masuk ke dalam telinga. Saluran telinga luar berfungsi menghasilkan minyak serumen. Saluran telinga luar terdapat membran tipis yang memisahkan telinga luar dengan telinga tengah yang disebut dengan timpani atau selaput gendang. Kemudian ada telinga tengah. Telinga tengah
Pada bagian telinga tengah merupakan suatu ruang di dalam tulang pelipis yang dilapisi jaringan mukosa. Pada telinga bagian tengah terdapat tulang-tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanmurdi. Ketiga tulang tersebut saling berhubungan melalui sendi yang berfungsi untuk mengalirkan getaran suara dari gendang telinga menuju rongga telinga dalam. Saluran Eustachius, saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan faring. Saluran ini berfungsi menjaga keseimbangan tekanan udara pada telinga luar dengan telinga tengah. Kemudian ada telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri atas 3 bagian, yaitu jendela tingkap, labirin, dan organ kornea. Kemudian ada indera peraba. Jika dilihat di bawah mikroskopis, kulit terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan epidermis dan lapisan dermis. Lapisan epidermis adalah lapisan luar yang terus berganti, tipis dan tidak mempunyai pembuluh darah ataupun sel saraf. Lapisan dermis terletak di bawah epidermis, terdiri atas sel-sel yang longgar dengan letak yang berjauhan serta banyak mengandung pembuluh darah. Pada umumnya, setiap jenis reseptor hanya mampu menerima satu jenis rangsangan saja. Tipe rasa dan jenis reseptor itu adalah: yang pertama, nyeri. Reseptor rasa nyeri berupa ujung saraf bebas yang terdapat di seluruh jaringan, baik di bagian luar maupun bagian dalam. Kemudian, reseptor panas dan dingin. Reseptor untuk rasa panas berupa ujung saraf. Kemudian ada sentuhan. Reseptornya berupa korpus Meissner dan ujung saraf yang melingkari akar rambut yang semuanya terdapat di dekat permukaan kulit. Sedangkan korpus Ruffini berfungsi pada sentuhan yang kuat. Kemudian ada tekanan. Reseptor tekanan adalah korpus Pacini atau korpus Ruffini dan korpus Krause yang terletak agak dalam pada kulit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari kelompok kami. Demikian video presentasi persembahan dari kami kelompok 10. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada kekurangan mohon ditambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.